Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para sesepuh, para alim ulama, wabil khusus alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita penceramah kita di pagi hari ini, yaitu yang terhormat Dr. Haji Muhammad Yahya Agil MM. Beliau adalah purnawirawan. 20 tahun yang lalu pernah hadir di masjid ini. 20 tahun yang lalu. Ingat saya adalah 2002. Ya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehat selalu, berkah. Dan yang jelas dulu begini, sekarang begini, awet muda beliau ini. Alhamdulillah. Saat ini beliau sebagai DKM di Masjid Ulul Albab, masih dalam Bekasi Utara, berarti ikatannya dengan DMI bergabung. Saya anggap sebagai orang tua saya. Alhamdulillah beliau ini ketemu lagi dalam ruang lingkup Dewan Masjid Indonesia. Alhamdulillah. Kemudian hadir pula pagi hari ini alhamdulillah Ketua DKM Masjid Raudhatul Jannah Bapak Suharto, dan Ketua Suling yaitu Bapak Ustadz Nurdin MM, sesepuh kita, penasehat kita Bapak Ustadz Abdul Khalil, dan bapak-bapak ustadz yang lain, seluruh DKM masjid maupun musola yang saya hormati, ibu-ibu semuanya hadir di masjid kita Raudhatul Jannah dari subuh keliling yang terdiri dari beberapa masjid dan musola, kurang lebih ada 12 masjid dan musola. Alhamdulillah Pak Kiai, ini setiap minggu kita adakan suling seperti ini, ya, berpindah-pindah tempatnya. Alhamdulillah. Ini berjalan sudah kurang lebih berapa tahun, Kiai? Ada ya 10 tahun ya. Ya, kurang lebih lah 10 tahun itu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Saya mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum. Mohon maaf bila mana ada kekurangan di sana sini. Mungkin tempatnya kurang luas. Ya. Kelihatannya enggak cukup, enggak muat, kurang maju ini. Bang Billy kurang maju. Atau bapak-bapak di depannya juga enggak apa-apa. Kalau itu sudah pas, bapak-bapak di depannya. Mohon bisa diatur untuk bisa masuk. Ya, Pak, punten Pak, sebelah sana kasih jalan Pak, biar kemari ya. Kalau di depan pintu terlalu rapat. Pak Bendahara, masya Allah, Pak Haji Wagino, depan nah, sini Pak Haji Wagino sini. Masuk, silakan masuk. Atas nama DKM Masjid Raudhatul Jannah mengucapkan selamat datang. Mudah-mudahan pagi hari ini semuanya diberikan kesehatan, diberikan keberkahan. Yang hadir semuanya insya Allah sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Saat ini beliau Bapak Kiai kita ini bukan hanya setelah DKM tapi juga dosen untuk di Universitas Bhayangkara, sehingga
Alhamdulillah kita bergabung kembali 20 tahun yang lalu, sekarang kembali lagi. Saya anggap sebagai orang tua saya, ya, supaya bisa membimbing kita semuanya, insya Allah. Untuk itu dari kami tidak terlalu panjang lebar, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ini waktu kami serahkan kepada yang terhormat, yaitu Dr. Haji Muhammad Yahya Agil MM. Kepadanya falyatafaddal masykura. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Katanya Pak Kiai tadi saya 20 tahun yang lalu. Masya Allah. Sekarang sih alhamdulillah usia saya baru masuk 68. Alhamdulillah. Beberapa tahun yang lalu pensiun dari Polri dengan pangkat terakhir komisaris besar. Kalau di angkatannya kolonel lah gitu ya. Dan sekarang mengabdi di Universitas Bayangkara, Jakarta Raya, kampus Bekasi. Oh, enggak ada. Tolong suara luar. Suara luar, Pak. Kan mungkin menyesuaikan dengan SK Menak, Pak. Enggak boleh suara luar. Ini suara dalam aja kalau kajian. Karena menurut teman-teman di BIN, penceramah sekarang ada penceramah radikal, ada penceramah salafi, dan ada moderat. Mudah-mudahan nanti Dewan Masjid yang moderat aja lah ya. Udah ada? Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadaratil muhtaramin yang saya hormati, saya muliakan, para sesepuh yang kebanyakan disepuh oleh sesepuh ya, udah sepuh-sepuh, udah sesepuh, pini sepuh lagi, waduh banyak banget ya. Kemudian Pak Kiai Hasan Toha, melalui beliau saya hadir di sini, dan ada pengurus Suling ya, Pak Kiai Ustadz Nurdin, ada Pak Suwarto DKM Anggota Dewan. Oh, anggota Dewan yang terhormat, Pak. Selamat datang, Pak. Ya, Pak. Silakan. Kalau anggota Dewan mikir saya ngomongnya, Pak. Tapi karena saya juga anggota Dewan, cuman Dewan Kelurahan, bukan Dewan Perwakilan. Seluruh hadirin, ibu-ibu, bapak-bapak yang mengikuti kegiatan ini secara offline, dan juga ada nanti melalui online. Ini Bang Billy atau Kang Billy ini yang nanti menginfokan melalui
luring ya, luring atau ulangi melalui daring dalam jaringan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kita berada pada tanggal 6 Maret 2022 bertepatan dengan 3 Sya'ban 1443 Hijriah. Kita berada di Masjid Raudhatul Jannah saat ini. Dan kita berdoa mudah-mudahan nanti di akhirat kita kumpul di Raudhatul Jannah. Raudhatul Jannah kan artinya kebun sorga, taman-taman sorga. Bukan hanya taman Wisma Asri, tapi ini taman sorga. Ya mudah-mudahan lah. Karena Rasulullah pernah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Jadi semua kita ini masuk surga kecuali yang ogah. Ada terusannya itu bla bla. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya hatta yaumil qiyamah. Saya terima kasih melalui Pak Kiai Hasan Toha. Saya ke sini, beliau rajin WA. Telepon, saya bilang, Ustadz, antum kalau mau misalnya ada yang perlu banget WA aja, karena saya kadang-kadang lagi daring atau gimana, nggak enak juga angkat apa. Kalau udah di WA dan seterusnya, lalu kemudian di WA beliau untuk mengisi kajian hari ini. Bapak dan Ibu, kita sekarang berada pada bulan Sya'ban. Ada doa kita sebelum Sya'ban itu, Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berikan keberkahan yang ada pada bulan Rajab. Udah lewat. Wa Sya'bana, sekarang Sya'ban. Kita minta keberkahan di bulan Sya'ban itu. Wa ballighna Ramadan. Sampaikan kami, sampaikan umur kami untuk bertemu dengan Ramadan. Masya Allah, saya kalau nggak keliru ada jadwal lagi di sini yang disusun oleh Pak Kiai Hasan Toha ini, Pak lapor nih Pak Warto. Makanya saya waktu mendengar nama Raudhatul Jannah itu, ya namanya 20 tahun yang lalu kan, mikir juga di mana nih posisinya. Habis memberi pembelajaran kepada mahasiswa dengan online, ya bismillah lah. Saya belok kiri Wisma Asri. Lapar Pak, mampir dulu makan padang gitu. Terus lihat taman, wah ini dia kali. Kita liatin, waduh bagus juga tuh, ada masjid RW sekian. Wah mana ini? Raudhatul Jannah. Akhirnya pasar mentok. Saya tanya, mana nih masjidnya? Jembatan belok kanan. Penasaran, karena saya salah belok. Saya belok kiri dulu, dari ada sekolahan itu belok kiri. Waduh, mau belok lagi rada susah. Udah, parkir jalan Pak. Ya karena pernah jadi serdadu, ya nggak apa-apa lah, jalan 100-200 meter. Jadi saya sempat ke toilet dan kemudian melihat masjidnya. Saya lapor juga sama yang jaga, saya dari Ulul Albab. Saya diminta sama Ustadz untuk orientasi Medan, ya, saya bilang aja. Saya nggak bilang saya penceramah, nanti nggak. Saya jadi nggak hafal karena saya pakai masker. Alhamdulillah hari ini bisa silaturahmi dan ada kerjaan dikit Pak. Saya parkir dan dorong pintu gerbang. Untuk masih kuat Pak, dorong dulu karena saya nggak tahu kalau ada jalur sini yang dibuka. Ada parkiran kosong, langsung parkir. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, ya itulah. Jadi saya ada alhamdulillah pensiun, kemudian purna, dan istilah saya itu simatupang aja Pak, siang malam tunggu panggilan.
nggak siang, nggak malam, nggak pagi, kan ini malah pagi tuh. Nunggu panggilan. Kadang-kadang ada mengisi kajian, mengisi Jumat, alhamdulillah. Jadi ternyata purnawirawan itu tidak harus berhenti berkegiatan. Seterusnya. Jadi hidup ini kan harus berjalan. Jadi nggak boleh putus asa, putus harap, apa aja. Malah dokter-dokter ahli itu bilang supaya ada kegiatan. Kalau perlu main golf. Artinya ambil sapu, ya udah nyapu, dia kan kayak golf aja. Main golf. Atau mungkin ya olahraga ringan gitu. Karena saya memang, ini sebelum kita bicara makna Sya'ban ya. Karena tadi informasinya sampai 6:30, waduh lama juga. Ya menyesuaikanlah. Karena saya sih pikirnya kultum aja, kuliah 7 menit, ternyata bukan. Kuliah 70 menit, nah baru nih. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ya alhamdulillah. Malah pensiun, kemudian diajak oleh yayasan, oleh Pak Rektor untuk bergabung, ya siap aja. Betulan rumah memang di Bekasi, sejak 82 udah tinggal di Bekasi. Di Perumnas. Tapi sekarang alhamdulillah perumahan udah lunas. Itu jatah orang tua Pak, Ibu, jatah orang tua. Kebetulan orang tua dulu aktif di Departemen Agama yang sekarang menjadi Kemenak, dan saya tahun 82 itu masih kuliah dan udah nikah, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, Sya'ban itu kalau informasi dari Aisyah, Rasulullah itu banyak melakukan puasa sunat di bulan Sya'ban. Puasa sunat. Jadi disebut itu Rajab itu adalah prepare, persiapannya. Sya'ban masuk Ramadan. Tapi karena kita menyesuaikan saja. Bisa Senin Kemis, bisa mungkin Yaumul Bid, ataupun mungkin Daud, ya silakan aja lah. Jadi Sya'ban itu, saya sih baca di beberapa informasi, ada bukan Yahya Sakub ya, tapi di sini disebut di situ ada Yahya bin Ahmad. Bahkan saya juga pernah mendengarkan kajian di satu masjid, waktu itu masih hidup, almarhum Kiai Haji Nur Ali. Itu pernah mengelaborasi Sya'ban itu, menguraikan Sya'ban itu, karena Sya'ban ada beberapa huruf di Sya'ban. Ada shin, ada ain, ada ba, ada alif, dan ada nun. Itulah Sya'ban. Nah, bagaimana memaknai Sya'ban ini? Kita ikuti kajiannya. Shin. Shin itu syafa'ah. Kita ini butuh syafa'ah. Ketika nanti di hari kiamat, maka yang berhak memberikan syafaat adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dengan syafaatul uzma. Nggak ada nabi-nabi lain, nggak. Nabi kita Muhammad. Makanya jangan pernah pelit untuk mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Makanya alhamdulillah Ibu, dalam rangka apa? Penutupan sementara pengajian itu, kalau ibu-ibu kan senang juga tuh. Apa rebanaan, marhaban ya syahru Ramadan, marhaban syahru siyami, marhaban ya syahru Ramadan, marhaban syahral qiyami. Itu luapan kegembiraan. Yang pertama, kegembiraan selamat datang Ramadan. Ramadan bulan untuk kita puasa. Ya, kita nanti ada informasi bahwa kemungkinan
awal Ramadan ada diskursus, ada perdebatan, bahkan mungkin ada perbedaan. Bahkan udah diumumkan kalau nggak salah dari Muhammadiyah tanggal 3 ya, tanggal 2. Ya yang penting kalau teman-teman sih ya mau tanggal berapa kayak yang penting puasa itu aja. Yang penting Ramadan. Nah, selamat datang Ramadan. Malamnya atau harinya kita isi dengan kegiatan ibadah. Nah, termasuk malamnya ada taraweh, ada witir. Saya pengalaman ketika jadi atase polisi di Saudi Arabia, beberapa kebiasaan saya lihat itu. Jadi taraweh itu ada ya udah biasa 21, tapi ada yang bahkan 33. Waduh, itu diikuti oleh para lansia, bapak-bapak, ibu-ibu. Bacaannya Masya Allah, malah mereka awali itu jam 10, jam 11. Selesainya itu menjelang sahur, Masya Allah. Bahkan info teman-teman di Mesir itu bahkan ada yang 43. Kita aja 11 berat banget ya. 11, ada yang 23 tapi ngebut ya salatnya. Ada Masya Allah gerakannya itu ada seperti apa. Padahal kalau para ahli kedokteran itu ternyata luar biasa ya gerakan dalam sholat itu. Bahkan gerakan dalam olahraga itu lebih banyak gerakan sholat. Bahkan pasokan-pasokan darah itu bisa masuk ke semua kegiatan ketika kita sholat. Contoh ketika sujud itu ada pasokan darah ke otak. Ya saya kebetulan tidak ahli di situ, hanya baca aja. Tapi betul bahwa sholat itu membuat orang sehat. Bahkan ada yang pernah membuat bagaimana tahajud itu dalam segi medis. Oh subhanallah. Bahkan bisa aja, tapi di luar sholat. Bagaimana mereka ketika berdoa sambil memegang kakinya, memegang lututnya, dia berterima kasih, terima kasih kakiku. Dengan engkau aku bisa berdiri. Terima kasih lututku, dengan engkau bisa. Karena orang ternyata umur-umur yang 60 ke atas itu bukan hanya bapak-bapak, ya ibu-ibu. Penyakitnya di lutut. Kebanyakan menikmati sop tulang. Makanya teman-teman kita dari Medan itu, dia lebih senang tinggal di Jawa. Karena di Jawa itu mereka dipanggil mas. Di Medan dipanggil tulang dia. Tulang, mau kemana kau? Mohon maaf ya kalau ada Pak Lubis atau Pak Hasibuan, canda aja. Jadi ibu bapak, subhanallah ya, jadi ada. Makanya, nah, syafaahnya di situ di mana? Bantuan, pertolongan. Shin, syafaah. Syafaatul uzma. Kita ini kan butuh pertolongan, butuh bantuan. Bagaimana kita mengalami pandemi COVID-19 ini, Masya Allah. 2020, sekarang udah 2022. Dan ternyata orang yang udah divaksin pun belum jadi jaminan tidak terpapar atau terkontaminasi. Bisa. Banyak teman-teman kita yang udah divaksin, ya innalillahi juga. Ya mungkin udah waktunya. Makanya kita bersyukur ya dan bermohonlah. Mudah-mudahan 1 April itu katanya udah tidak pandemi lagi, tapi udah endemi. Mudah-mudahan, amin. Sehingga kita bisa beraktivitas normal, udah bisa buka masker ya kan? Udah bisa rapatkan shop. Bahkan ada teman-teman itu kalau nggak ketemu kaki itu kayaknya belum sah. Ya katanya kalau nggak rapat nanti bisa pada lewat. Padahal kan sini bisa lewat. Jadi memang kalau menggunakan kajian-kajian seperti itu, makanya Profesor Nazaruddin Umar, imam besar Masjid Istiqlal itu, kalau mau diskusi jangan menggunakan handphone.
melalui sumber-sumber lewat WA. Pakai ambil kitabnya, misalnya Riyadhus Shalihin yang asli. Ada aslinya, ada terjemahannya. Kita debatlah di situ. Dan inti perdebatan itu ya kebenaran, jangan kemenangan. Karena kalau dicari kemenangan ya udah nggak ada yang mau menang, nggak ada yang mau salah, benar semua. Nah itulah perlunya ada kajian-kajian seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu, kita ini kan butuh pertolongan. Ternyata kita juga mengalami COVID ini kan nggak susah-susah bener. Masih ada orang yang peduli melalui Jumat Berkah. Kan ada Jumat Berkah. Ada pembagian sembako. Nggak tahu kalau sekarang. Udah berhenti kali ya. Karena untuk beli minyak goreng aja ngantrinya luar biasa. Bagaimana kita mau perang dari seperti Rusia, Ukraina, kita melawan berperang dengan kemiskinan aja udah susah. Ya tapi kembali lagi Indonesia Raya, itulah Indonesia. Udah kita bersyukurlah jadi Indonesia. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jadi syafaah, jadi bantuan, pertolongan. Kita dalam sholat juga kan kita butuh pertolongan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamu ya Allah kami menyembah, kepadamu ya Allah kami minta tolong. Minta tolong pada Allah. Dengan COVID ini ya Allah, hilangkan COVID ini ya Allah. Dan ternyata kan bukan hanya kita, dunia. Saya waktu di Ustaz Nurul Ikhwan ya betapa cara Allah luar biasa. Teman-teman polisi aja untuk mengatur lalu lintas susah banget. Buka tutup. Ini dibuka, ini tutup, nah, jalan. Itu namanya rekayasa lalu lintas. Jangan melanggar aja, nanti melanggar ada polisi di depan, kutilang kau. Kebetulan yang sopirnya bata, perkutut kau, ya kan? Jadi satu kutilang, satu perkut, canda ya. Itu alhamdulillah dengan COVID lancar. Makanya doanya Allahumma lancarin wala macetin, lancar Pak. Coba waktu sebelum COVID, saya pernah waktu masih aktif 5.30 dari Bekasi Barat menuju Mabes, udah pamer paha, padat merayap tanpa harapan maksudnya gitu ya. Tapi kalau sekarang Masya Allah ke Jakarta Ramlan, rame lancar gitu. Jadi istilah-istilah aja lah. Jadi karena kebanyakan istilah, jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kita minta. Betapa banyak night club di luar negeri sana, tempat-tempat judi ya, tutup. Ya karena memang nggak boleh. Di samping juga ya dengan COVID-19. Sekarang tambah varian Omikron. Malah saya sampaikan juga yang sekarang lebih berbahaya dari Omikron itu sinetron. Sinetron itu nggak habis-habis Bu. Coba tiap malam itu habis Isya, Ikatan Cinta. Ya nontonlah kalau nggak ada jadwal. Nggak habis-habis kan? Belum lagi yang lain, Masya Allah. Jadi ibu-ibu yang saya hormati, ini makanya hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, kepadamu kami minta tolong, tolong kami ya Allah. Jadi menurut kita susah, tapi kalau Allah itu nggak ada yang susah. Makanya saya sering mengajarkan kepada teman-teman itu, termasuk teman-teman Polri aktif maupun yang udah purna, SSO, itu aja. S-nya apa? Syukur. Syukuri aja lah apa yang diberikan Allah. S yang kedua sabar. Kita harus sabar karena bagaimanapun tantangan dan seterusnya akan selalu kita hadapi dan hadapi. Dan hidup ini harus bergerak berjalan. Nggak boleh
ada pesimisme. Makanya setelah itu O-nya optimisme. Karena kita diajarkan oleh Al-Quran kan, optimisme. Inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, kemudian shin ain. Ainnya adalah izzah. Izzah itu kemuliaan. Tapi saya melihat orang sering dimuliakan itu, maaf ya, karena punya pangkat. Pangkatnya kombes. Yang AKBP hormat. Karena tinggian kombes dari AKBP. Ada kompol, hormat sama AKBP. Ada AKP, ajun komisaris polisi, hormat sama kompol, komisaris polisi. Begitu. Tapi setelah pensiun, nggak ada lagi yang mau hormat. Melengos baik. Ya kan sedih, Pak. Kita kalau udah nggak siap, ya susah. Apalagi kemarin ada kasus Komjen, komisaris jenderal, gadungan, menipu janda. Waduh. Udah Komjen, ya memang. Komjen kok kemana-mana pakaian PDU itu kan pakaian kebesaran. Dan yang lucu kadang-kadang itu penempatan apa ya? Ya ada misalnya dia pernah terjun, dia pernah nyelam, kan ada tanda-tanda, ada wing. Salah, kadang-kadang naruh namanya, wah ini gadungan. Apalagi pakai PDU, ini bintang 3, di sini bintang 2, waduh stres. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita itu Masya Allah. Kadang-kadang orang tuh karena punya pangkat. Pangkat yang tertinggi di polisi bintang 4. Di tentara itu angkatan darat khususnya, ada bintang 5. Itu namanya jenderal besar. Itu Pak Dirman, jenderal besar. Pak Nasution, jenderal besar. Pak Harto itu jenderal besar. Walaupun ya mungkin karena apalah. Dan politik ini tentang 1 Maret. Biarin aja yang punya ahli, punya keahlian tentang itu yang meluruskan. Ya karena jas merah itu. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jadi Bapak Ibu, jadi izzah, kemuliaan. Orang juga mulia dimuliakan itu karena punya jabatan. Yang mulia anggota dewan, izin Pak, ya begitu. Yang mulia ketua dewan masjid Bekasi Utara, yang mulia. Dan seterusnya lah. Coba nanti kalau beliau udah nggak jadi anggota dewan masih dipanggil nggak yang mulia? Nggak mungkin. Yang mulia mantan, wah kagak. Mantan Kapolda. Tapi ya mantan Kapolda. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu. Tadi kan makanya kan dalam Al-Quran. Wa tu'izzu man tasya. Engkau muliakan orang yang engkau kehendaki. Wa tuzillu man tasya, dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Kalau Allah mau memuliakan orang, nggak ada yang sulit bagi Allah. Kun payakun. Saya sering mencontohkan diri saya, Pak, Ibu, mohon maaf. Saya ini masuk polisi karena saya sarjana agama. Saya S1-nya IAIN di Ciputat. Masuk polisi Bintal, rohaniwan. Jadi dari pertama itu jadi polisi ya di Bintal terus. Pembinaan mental. Jadi walaupun letnan 1 ya, yang kita bina itu komisaris besar, ajun waktu itu kan masih kolonel, letkol, mayor, nggak apa-apa. Cuman kadang-kadang kita karena pangkat rendah rada grogi juga. Wah, ya ada apa ini kolonel. Silakan Pak, ada snack, dinikmati aja. Saya biarin aja ngeliatin bapak-bapak. Saya bilang sama Pak Hasan, bungkus aja udah insyaallah. Kadang-kadang kalau yang seperti ini kan keluarga senang juga Pak. Kita malah disambut sama salawat itu. Sallallahu ala Muhammad.
Pak Haji membawa berkat. Hari bagi menjadi 4. Ya Allah sedikit amat. Lumayan nih, satu sisir barangan, Masya Allah, tambah jeruk 4, Masya Allah, cukup itu. Tapi nanti kan kita makan, udahlah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati dan saya muliakan, kita dimuliakan itu ya karena pangkat, karena jabatan. Saya bersyukur aja lah dari bintang. Saya kadang-kadang udah enak gitu ya. Di Jakarta, saya ibaratnya pernah di Mabes ABRI, pernah di Mabes Polri, pernah di Hankam. Ya karena kita pisah dulu kan ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, darat, laut, udara, polisi. Polisi itu paling bawah. Tapi sekarang kan coba lihat. Karena apa? Aturan lah seperti itu. Jadi ada Panglima TNI, sebelahnya Kapolri. Dulu paling ujung deh. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, yang penting sinergi lah ya, polisi, TNI lah. Jangan ribut, kadang-kadang oknum juga sih. Berantem terutama yang itu, pangkat-pangkat Tamtama, Bintara, berantem. Makanya pimpinan sering ada istilahnya apa, kopi morning untuk silaturahim, saling ngomong dan seterusnya. Jadi cepat kita ambil alih, karena kalau tentara polisi ribut ya gimana kita yang sipil gitu ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, seperti itu ya, alhamdulillah. Tapi pangkat naik terus saja, lettu, kapten, mayor, letkol, ya alhamdulillah. Lalu kemudian jadi alhamdulillah seperti itu ya. Kemudian kita juga pernah menjadi atase ya, kadang-kadang seperti itu. Walaupun banyak juga teman-teman yang punya latar belakang sarjana, mungkin sarjana hukum atau barangkali sarjana pendidikan, dia mengikuti pendidikan berikutnya akhirnya bisa mengikuti Sespim dan seterusnya, dan kemudian menjadi Kapolsek, menjadi Kapolres. Nggak ada juga banyak teman-teman kita, bahkan mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, Kapolda Jawa Tengah, Pak Ahmad Lutfi, Inspektur Jenderal Polisi, sekarang ini, itu adalah mantan IAIN Sunan Ampel, Surabaya. Beliau rohaniwan, mengikuti beberapa pendidikan dan seterusnya, dapat bintang 1, bintang 2. Itulah yang kita sebut, apa? Kalau Allah mau, nggak ada yang susah. Nggak ada yang susah kalau Allah berkehendak, kun payakun kalau Allah mau. Allah mau COVID ini hilang, ya kun payakun saja. Jadi makanya kita selalu mohon kepada Allah, Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Bahkan dalam doa ketika kita kunut kan ada itu. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yazillu man walait wala ya'izzu man adait, dan seterusnya. Tidak akan mulia orang yang kau hinakan, dan tidak akan hina orang yang engkau muliakan, dan seterusnya. Jadi karena itu apapun profesi kita, apapun jabatan kita, ya udahlah, laksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Shin, ain. Apalagi ba. Ba itu adalah birrun. Birrun itu kebaikan. Jangan pernah menganggap enteng, menganggap remeh sekecil apapun kebaikan yang kita kerjakan. Karena Al-Quran mengatakan, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Sekecil apapun kebaikan yang kamu lakukan akan dinilai oleh Allah. Begitu juga sebaliknya. Kalau kamu berbuat jahat, kejahatan itu kembali kepada diri. Makanya tadi di awal saya bacakan sepotong ayat dalam surat Al-Isra. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, kata Allah, kebaikan kembali kepada dirimu. Tapi kalau kamu berbuat jahat, kejahatan itu pun kembali kepada dirimu. Jadi jangan pernah menganggap enteng.
Ya mumpung Allah memberikan kepada kita peluang, kesempatan, umur, dan saat ini memasuki Sya'ban, marilah kita berbuat baik. Terima kasihlah kepada yang telah menyediakan snack dan seterusnya ini. Mudah-mudahan menjadi gizi masuk ke tubuh kita, membuat kita makin apa? Makin hebat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau aminnya kebanyakan begini, ini udah nyuruh berhenti, Pak. Saya sensi juga kadang-kadang, tapi nggak apa-apa. Terusin, Pak, ya. Maksud saya nanti Sya'ban berikutnya kita tuntaskan yang dua lagi. Jadi baknya itu birrun, kebaikan. Rasulullah memotivasi kita untuk melakukan kebaikan itu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Rasulullah, sebaik-baik manusia yang ada manfaatnya bagi orang lain. Masya Allah, ada manfaat. Dan Rasulullah juga khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia, panjang umurnya, baik amalannya. Baik itu yang diharapkan. Makanya orang baik kalau meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, orangnya baik banget. Tapi kalau orang brengsek mati, alhamdulillah. Kenapa baru mati dia? Jadi, padahal kan mestinya nggak seperti itu. Inna lillahi aja, dia dari Allah kembali kepada Allah. Karena dalam teologi itu kita nggak bisa menilai orang. Karena dalam dunia teologi, orang yang menurut kita brengsek, Allah itu bisa memasukkan dia ke sorga. Tapi orang yang baik, Allah bisa memasukkan dia ke dalam neraka. Jadi tergantung Allah. Makanya lakukan aja. Makanya nggak usah terjadi perdebatan, nggak usah terjadi nggak benar sholatnya, nggak benar rukuknya. Udahlah, yang benar itu Allah. Yang Allah lah yang akan menilai. Sebab ya kadang-kadang kita agak susah ya, teman-teman di lapangan yang di intelijen misalnya, bagaimana mereka menilai radikal itu seperti apa, kan susah, Pak. Sebab kadang-kadang kita bilang, kamu nggak kunut, neraka. Nah, itu radikal juga. Itu karena dia mungkin menggunakan paham yang lain. Makanya kita ini kan indahnya itu ya indahnya kebersamaan. Alhamdulillah dibangun, ada suling, subuh keliling. Nanti bulan depan ada tarling, taraweh keliling. Ada taraweh keliling juga. Bahkan di tempat lain ada gersuma, gerakan subuh berjamaah. Ada lagi apa? SS apa itu? Banyak istilah-istilah itu. Cuman yang repot itu sholat subuh kagak mau dengar tausiah doang. Maksudnya mungkin dia sholat di rumah baru dia ke sini. Padahal sebenarnya sholat yang paling berat menurut Rasulullah itu sholat isya dan sholat subuh, Pak. Bahkan di akhir matan hadis itu habwa. Kalau saja mereka paham tentang fadilah, keutamaan sholat isya dan sholat subuh, maka mereka pasti mendatangi masjid, musalla, tempat melakukan ibadah dengan merangkak, merayap. Subhanallah. Makanya birrun, kebaikan. Kemudian alif, kan ada Sya'ban, alif. Alifnya itu ulfah. Ulfah itu kelembutan. Makanya kan yang dibangun kelembutan. Ari Ginanjar mengatakan kalian harus punya kecerdasan intelektual. Bergelar S1, S2, S3. Kalau S4 pilek. Kalau S4 pilek. Banyakan S. Kecerdasan intelektual. Ada lagi kecerdasan emosional. Bagaimana kita bisa memanage emosi kita. Sekarang banyak, Pak, Ibu. Istri dibunuh oleh suaminya. Hanya persoalan istri tidak menyediakan kopi. Makanya Ibu siapkan aja yang sobek saset ya. Sobek sendiri, Bang. Nah, karena dia kagak mau. Lu bini gua, layanin. Wah, itu susah juga. Terjadi. Ada suami mati, ternyata istrinya yang bunuh. Walaupun nggak langsung bunuh, nyuruh orang.
Masya Allah. Sekarang ini gara-gara apa ya? Saya pernah juga waktu masih aktif ya, pangkat. Ya masih lama lah. Saya disalip Pak, saya udah enak, perasaan saya tuh udah bener tuh jalurnya. Disalip dari kiri. Kalau nggak ngerem pasti tabrak. Ya jiwanya, jiwa mudanya masih nafsu banget. Gua kejar tuh orang. Saya kejar Pak. Begitu mau masuk tol, saya buka kaca. Dia buka kaca juga, tentara. Ternyata tentara Pak. Waduh, gua kagak berani deh. Ntar berantem, apalagi waktu itu saya lihat merah Pak sini. Wah ini, ntar kalau saya berantem, untung waktu itu belum ada Android. Seperti sekarang bisa dipoto. Udah, oke, siap, jalan, udah selesai. Itu aja. Kalau berantem kapten sama kopral, waduh kalah kaptennya Pak. Emosi. Emosi dulu di awal-awal perkawinan, wah Masya Allah mesra banget. I love you, I miss you. Wah, udah punya anak, apalagi yang I love you jadi alot lu, bisa. Yang I miss you jadi amis lu. Aduh susah. Makanya benar tuh kata Bang Oma tuh. Jadi mencari istri itu apa ya? Bukan alis berukir, bukan bibir bergincu, yang kudamba gadis yang punya malu. Nah, itu kata Oma Soneta Group, mau ke berapa tahun? Apa bukan bahu berbintang, bukan leher berdasi, yang kudamba pria yang punya hati. Ya itu Oma Irama. Jadi saya bukan apa-apa kalau lagu-lagu kayak gitu senang saya. Misalnya kan ada nasihatnya kan. Misalnya doa ibumu dikabulkan Tuhan gitu. Jadi ada itu kan sebenarnya jabaran dari hadis Rasulullah kan, ridallah. Itu enak tuh, jadi enak ada tausiahnya. Coba dengar lagu. Andaikan bantal guling ini bisa bicara. Mana bantal guling bisa bicara? Jadi ibu-ibu, bapak, mohon maaf Pak, mohon maaf. Jadi ya itulah yang dibangun, kecerdasan intelektual, emosional. Nah ini yang enak nih kata Pak Ari, kecerdasan spiritual. Rajin duha, rajin tahajud, dia berbisik di bumi, menggetarkan makhluk yang ada di langit. Masya Allah, endah Pak. Itulah yang dibangun kelembutan. Bagaimana lembutnya Rasulullah dilempar batu di Taif. Dia tidak merespon dengan negatif. Beliau berpikir positif. Mungkin ayahnya, mungkin anaknya, mungkin cucunya jahat sama saya. Mudah-mudahan generasi berikutnya baik kepada saya. Alhamdulillah. Itulah yang disebut dengan karakter. Membangun karakter itu nggak mudah. Kita sedih kan? Bahkan laporan dari BNN, Narkotika Nasional, udah hampir 6 juta pengguna Pak sekarang ini. Anak-anak kita Masya Allah nggak habis-habis. Digerebek ini, muncul lagi, gerebek ini. Masya Allah. Belum lagi apa yang tawuran. Sedih Pak. Tawuran itu menelan korban. Jadi ibu-ibu, inilah yang dibangun Ulpa. Makanya mari dengan suling inilah kita saling apa ya, menyapalah. Kalau kami di polisi itu ada istilah 3S Pak. Senyum, salam, sapa. Saya bilang jangan 3, 1 lagi S-nya. Apa? Serem. Itu kalau kagak serem udah dicuekin sama pengendara gitu ya. Tapi ya, yang dibangun senyum, salam, dan sapa. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, shin, ain, antar dulu, shin, ain, Sya'ban. Shin, ain, ba ya, alif, nah, ulpah. Sekarang nun. Nunnya itu nur. Rasulullah kan mengajari kita doa. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Ya Allah, terangilah hati kami ya Allah dengan nurmu, dengan hidayahmu,
sebagaimana bumi ini engkau sinari matahari selama-lamanya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau nanya silahkan, mudah-mudahan saya bisa jawab. Tadi bisikannya Pak Kiai, Pak Hasan, tausiahnya ya antara 30 sekian. Ada? Saya laksanakan, udah Pak. 30, jangan dilebihin karena snack belum kita makan nih Pak. Ngobrol lagi nanti. Kemudian katanya ada tanya jawab, silakan, mudah-mudahan saya bisa jawab. Kalau enggak, serahkan Pak Kiai untuk menjawab nanti lah. Atau Pak Kiai Nurdin, ada Pak, atau Pak anggota Dewan kita. Nanti kita share ya, kita bisa berbagi. Silakan Pak, kalau ada yang mau nanya. Ya Pak, mau bertanya? Kalau enggak ada, kita tutup nih. Udah paham semua kalau itu? Udah paham semua? Iya, Sya'ban, gampang kalau Sya'ban. Saya kira itu nanti ditutup Pak Kiai. Terima kasih Pak, mohon maaf. Kalau ada yang benar dari Allah, yang salah dari saya sebagai manusia biasa. In uridu illal islah, mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Ustaz, insyaallah. Pak Jun, makasih Pak. Pak Nur, kan saya minum dulu. Hadirin tersini, semoga Allah kita dapatkan kasih sayang ilahi dan maksudi waridau kemafudi altina bi Muhammad takara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan alimin hamdan yurina wa yurina. Ya Rabbana lakal hamdu wa syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwar qalbana bi nuri syamsi kabanya. Doanya beliau. Allahumma zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan barakatan thayyiban wa azan barikan wa nasabin wal masyaqqin min qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina warhamhum kama rabbayana shighara waghfir lana wa lana wa muslimina subhanallahi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'a al-abrar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.